kesempatan hari ini akan memberikan training dasar cara penggunaan alat padam api ringan. Nah, tujuannya adalah diharapkan oleh perusahaan kalau terjadi kebakaran awal, siapapun yang ada di lokasi perusahaan ini, di pabrik ini, lakukanlah pemadaman awal dengan menggunakan APAR, alat padam api yang sudah disiapkan. Tetapi ini khusus untuk memadamkan kebakaran api awal. Kalau api sudah besar, ini nggak akan mampu lagi. Kita menggunakan hidran. Nah, di dalam menggunakan hidran, kita harus koordinasi dulu ke bagian listrik. Apa sudah dimatikan, sudah aman belum? Karena hidran isinya air gitu Pak ya. Jadi ini khusus untuk memadamkan kebakaran awal, api awal ya. Nah baik, APAR ya. Ini ada beberapa jenis bahan kimianya yang ada di tabung alat pelapis ringan ini. Nah kebetulan ya di AJ ini ada dua jenis ya. Ada dry chemical, yaitu bahan kimia kering ya. Ini untuk memadamkan semua kelas kebakaran atau semua asal api. Di dalam ilmu kebakaran ada beberapa kelas. Ada kelas A, yaitu kebakaran pada benda padat yang menimbulkan karbon atau arang. Lalu ada kelas B, yaitu kebakaran pada benda cair dan gas. Lalu ada kelas C, yaitu kebakaran pada benda listrik. Kelas D, yaitu kebakaran pada benda logam. Ya, hati-hati dengan kelas B dan kelas C tadi. Kelas B minyak, gas. Kelas C listrik. Ini nggak bisa kita siram pakai air. Maka kalau kita menggunakan hidran harus koordinasi dulu ke bagian listrik. Aman tidak? Aman belum untuk menggunakan penyemprot dengan menggunakan hidran. Jadi kalau kita di rumah banyak kebakaran, pastikan aman nggak kalau kita siram pakai air. Kalau listrik ya kita matikan dulu. Kalau terjadi kebakaran pada minyak nggak bisa kita siram pakai air. Kalau kita siram pakai air, dia malah menyebar kemana-mana. Karena berat jenis air lebih berat dari benda cair. Ya, jadi tekniknya bagaimana kalau tidak ada APAR? Kalau minyak terbakar, kita gunakan pemadaman tradisional. Karung, boni boleh, handuk boleh, selimut boleh, ya. Tapi ini dibasahin dulu. Dan ini cara pakainya, nah, perhatikan. Ya. Cara pegangnya. Ini jempol kita dilipat begini. Ya. Ini pojoknya kita lipat ke belakang. Ya. Ini untuk dibasahin dulu ya. Kita menuju api boleh begini. Kalau sudah dekat sumber api, merunduk. Ini sejajar, jangan lebih tinggi kepala kita, karena karakternya api kan dia akan membakar, menyambar permukaan yang lebih tinggi. Jadi merunduk, ya. Lalu kalau ada kebakaran dalam keadaan terpaksa, selimut kita basahin dulu, handuk kita boleh, bisa, bukan boleh ya, bisa ya dalam keadaan terpaksa. Kita menerobos api dalam keadaan terpaksa. Kalau nggak terpaksa jangan. Nanti habis latihan di sini Anda coba-coba jangan ya. Dalam keadaan terpaksa, umpamanya tidak ada pintu keluar lagi, sudah terbakar, kita ambil handuk, selimut, basah itu kita selimutin badan kita. Minimal mengurangi risiko kebakaran, luka bakar pada tubuh kita. Nah ini cara penggunaan karung basah, pemadaman tradisional. Selain karung apa? Pemadaman tradisional. Pasir ya, tanah, ya, apa lagi? Pasir, tanah, biasanya pasir digunakan ya. Nah itu pemadaman tradisional. Kalau tidak ada APAR, ya. Nah saya kembali lagi ke APAR. Tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan bahan kimia yang dipakai pada alat padam api ringan ini. Yang ada di PT AJ ini ada dua jenis, dry chemical dan CO2. CO2 ada yang pakai roda. Kalau ini multi purpose untuk semua kelas kebakaran, untuk api awal tentu ya. Lalu ada CO2, karbon dioksida. Kalau karbon dioksida untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. B minyak, gas, C listrik. Karbon dioksida. Tapi kalau jenis air, ada jenis air di sini isinya ada foam, ada air. Kalau kita pasangkan ke listrik, bahaya kita. Ya, air mengatur listrik gitu ya. Nah, cara penggunaannya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yes. Tidak ada Pak ya. Cara penggunaannya, kalau yang portable ini bisa dioperasikan oleh satu orang. Kalau ini minimal 2 orang, ya pakai roda. Ambil alat penambah ringan ini yang ada di tembok, ya. Anda menuju lokasi api, taruh di lantai.
buka kunci pengaman, pegang lehernya, ya. Nih, tekan sini. Jangan di sini, kalau sini nggak bisa ya. Tekan ini, tarik putar aja, tarik. Nah, lepas kan? Buka selang. Tes. Biasakan tes begini, karena ada jenis pemadam, subsidi pemadam cartridge, dia kan tekanannya kan sangat kencang ya. Khawatirnya ini pernah patah atau pernah jatuh. Jangan di Begitu atasnya. kita tekan, lebih aman ke tesnya begini. Biasakan kita aman, safety gitu kan, tes, ya kan? Menuju ke sumber api, kuda-kuda kaki, karena kita agak hentakannya agak kaget. Kalau kita santai begini, kaget gitu kan, kuda-kuda begini. Kalau di luar ruangan, jangan melawan arah angin, gerakan menyapu kiri kanan, desak terus sampai apinya mati. Tekan tuasnya ini, tekan terus, gitu kan? Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak. Ya Pak. Untuk pemakaian kimia kering, pemakaian semua kebakaran. Ya, Kalau Pak. di botolnya itu kodenya seperti apa? Kodenya Pak? Ah, Ya. biar tahu gitu. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kodenya seperti apa? Bahan kimia kering atau jenis yang lain? Di sini disebutkan dry chemical atau kimia kering. Untuk apa? Di sini ada berupa gambar ya. Ada kayu, ada tempat sampah, ada deterjen minyak, itu kelas B ya. Ada gambar listrik. Ya. Demikian juga jenis yang lain. Kalau CO2 dia disebutkan sini karbon dioksida. Untuk apa? Ada berupa gambar, ada berupa keterangan tulisan. Ya. Saya ambil dari jenis merek lain ya. Kalau di sini nih. Nih. Mereknya Yanfire Multipurpose Dry Chemical Powder. Ya. Untuk apa? Biasanya disebutkan sini. Gambar juga di sini. Gitu kan? Gambar, tapi nggak kelihatan Pak ya. Listrik, gas, ada kelas A-nya ya gitu. Ada gambar semua. Untuk ya di sini disebutkan untuk segala jenis api yang disebabkan oleh listrik dan cairan yang mudah terbakar, bensin, oli, kayu, kertas dan lain-lain. Ada berupa gambaran, ada berupa tulisan, keterangannya di situ Pak. Cukup Pak ya? Ada lagi Pak? Pertanyaan Pak? Ada? Cukup panas, Pak. Cukup panas? Iya. Kita langsung aja Pak ya? Iya. Kita coba pakai gunakan karung basah dulu ya. Saya kasih contoh aja ya. Ini kita pakai karung basah. Terunduk. Kalau Anda ragu mundur. Tapi tetap lindungi tubuh Anda, kepala Anda, muka Anda kan. Saya perhatikan ya, saya ulangin nih. Nah, pastikan udaranya kita isolasi sehingga apinya mati. Ya, kita mundur dulu. Ambil lagi. Balik ke belakang badan takutnya nyala ya, jangan disenggap begini ya, namanya kita latihan ya, standarnya begitu. Tepuk tangan dong. Oh Pak, angkat Pak, angkat, merunduk Pak, apa Pak, jangan dilempar Pak. Karena kita latihan hari ini takutnya lempar di atas, ya. Udah nggak apa-apa, tarik, ambil, balik ke belakang Pak, jangan disingkap Pak, tarik aja Pak. Ngadepnya ke sini Pak. Ya, tarik. Tangan dong. Tarik aja Pak. Lagi, maju lagi. Angkat Pak. Ya, kepala lo. Ya, jangan lempar. Terus. Ada Pak, ada di mana? Terus, maju terus. Angkat Pak. Karungnya angkat Pak. Bagus itu. Kadang-kadang kita berlatih gini ada yang bercanda ke teman, jangan ya. Kalau dia terhirup nggak sengaja ya aman. Kalau terhirup sengaja bahaya. Nah, kondisi begini pernah kejadian, ada temannya iseng, ada yang lagi nyium begini, tekan begini kan, ya. Ini ya. Tes ya. Oh. Jaraknya 3 meter boleh. Kan? Udah momen. Ya. Jalan lagi. Jadi tarik Kak, sini dulu. Ujung Pak, jangan pangkal Pak. Ujung nojol. Nah, ya. Ini ya. Sini. Ah, gitu. Jangan gini Pak, kemana-mana Pak. Nah, bahaya. Udah Pak. Yuk, jangan terlalu dekat. Tes dulu Pak ya. Ya, tes dulu. Wes, Jangan mantap. terlalu dekat Pak. Ya udah, semprot. Gas. Jangan naruhin. Ya, gitu ya. Nambahin. Ayo, cukup, Ah.
Di ujung selang ada nosol. Ya. Ya. Ada nosolnya. Ini ada palap di tabungnya. Ya. Buka kunci pengaman. Tarik begini. Minimal 2 orang nih. Anda buka seperti buka baut. Ke kiri buka, nutup kanan. Pengaman. Gede-gedenya 2 lagi. Oh, oh bro. Yang gede. Bencet, Pak. Banyak yang udah habis tadi. Ya, Pak, bukanya. Kita ke kiri. Kencang, Pak. Ini buka. Ini buka. Kencang, Pak. Bukanya dulu, Pak. Satu, dua, tiga. Intinya ini pengalaman untuk kita semua. Saya harap sih 2 kali setahun Pak Eka ya kalau bisa. Jadi biar teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga punya kesempatan ya. Jadi ini penting buat pribadi maupun untuk kita jaga-jaga.